Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fadli Safaras. Aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Nah, jadi di video kita kali ini, aku bakal ngebahas tentang CAD/CAM lagi, teman-teman, di modul keempat ya. Untuk modul keempat ini tuh, nanti kita bakal mempelajari 3D, teman-teman, sama seperti kemarin, tapi ini dia bakal lebih kompleks ya, teman-teman. Kalau yang kemarin itu kita udah belajar 3D yang basic, mungkin ini lebih ke yang intermediate ya, teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke soalnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah soal yang atau tugas yang akan kita kerjakan di tugas keempat CAD/CAM ya, teman-teman. Jadi di sini akan dideklarasikan terlebih dahulu. Untuk kedepannya mungkin kita bakal sering membaca soal seperti ini ya, teman-teman. Unit sistemnya mmgs atau millimeter gram dan second. Penggunaan dua angka desimal. Dan ini kita nanti bakal memilih materialnya ya, teman-teman. Lalu ada catatan dan ini adalah kuantitas, teman-teman. Jadi nanti kita bakal set A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Seperti itu, teman-teman. Ini ada part pertamanya itu kayak gini. Terus dia nanti dibuat seperti ini ya, teman-teman. Lanjut ke yang kedua itu seperti ini. Oke, ini teman-teman. Lalu ini adalah seperti tabung gitu ya teman-teman. Dia itu kita bakal pakai revolve kalau yang ini. Lalu kita lanjut ke sini. Oh ini ada lanjutan dari yang tadi teman-teman. Terus ini ada wheel ya. Ada kayak roda gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu yang terakhir ada ini ya teman-teman. Jadi mungkin untuk di video ini aku bakal bahas beberapa part aja teman-teman. Karena mungkin ini basicnya itu kurang lebih sama ya. Jadi aku bakal bikin dua part aja buat video kali ini. Atau dua bentuk ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung buka SolidWorks-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke SolidWorks-nya ya teman-teman. Jadi kita langsung aja buat part kita yang pertama teman-teman. Ini kita langsung pilih aja nih part. Jadi seperti ini teman-teman, kita lihat dulu untuk yang itu dia unit sistemnya MMGS ya teman-teman. Ya. Ini dia adalah unit sistemnya MMGS teman-teman. Ini bisa kalian setting di sebelah sini. Lalu untuk dua angka desimal ini kalian bisa pilih di dokumen unit. Lalu kalian pilih desimalnya ini ya teman-teman. Ini dia udah dua di belakang koma, jadi nggak usah diubah. Terus di sini ada material, density, lalu ada ini teman-teman. Jadi untuk memberikan set atau deklarasi dari suatu ekuasi itu kita pakainya ini tadi teman-teman, equation. Lalu kita masukkan di sini untuk A, enter. Lalu dia itu besarnya berapa? 60 ya teman-teman. 60 seperti ini. Lalu ini ada yang D. Yang D itu dia 935 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita oke teman. Oke, lalu kita lihat dulu teman-teman untuk soalnya. Mungkin aku bakal pakai yang right plane ya teman-teman. Kita masuk ke sketch. Teman-teman. Nah, ini kita masuk ke right plane ya teman-teman. Sebenarnya bebas, cuman aku lebih nyaman di right plane ya teman-teman. Oke, di sini kan ada eh di sini ada A sama B ya teman-teman. Nah, A ini tuh dia pakainya yang ini teman-teman. Nah, A-nya ini teman-teman. Terus B-nya itu ini. Jadi kita nggak usah masukin ukuran, kita tinggal masukin A, dia bakal otomatis memunculkan yang sudah kita set tadi teman-teman. Oke, kita kerjakan aja ini teman-teman. Ini kita buat construction agar menjadi alat bantu kita teman-teman. Lalu di sini itu dia naik, ini teman-teman, naik ke samping, lalu dia ke atas lagi teman-teman. Oke, benar. Ini sini, ke sini, sini, sini ya. Lalu dia langsung turun. Nah, kurang lebih seperti ini untuk panjang dari ini ke sini itu dia B teman-teman. Diameternya itu B, jadi kita masukin dari sini ke sini itu dia ya benar. Nah, untuk memasukkan ekuantitis tadi, ekuantis, ekuasi lah.
Nah, ini tuh kita pakainya tuh sama dengan gini, teman-teman. Lalu titik titik tanda petik, lalu kita masukkan angkanya, teman-teman. Sini tadi kan B ya. Nah, itu tuh dia langsung ke set 935, teman-teman. Dia udah sesuai sama B yang ada di sini. Jadi 935 ini kita enter aja, teman-teman. Nah, dia bakal muncul equation seperti ini, teman-teman. Setelah seperti ini, kita langsung lanjut dengan dimensi untuk line yang lain ya, teman-teman. Terus, teman-teman mungkin seperti ini untuk yang dimensi yang ini ya, teman-teman. Dia itu 200, lalu kita lanjut ke yang ini, teman-teman. Jadi ini ada sebuah detail dari yang di lingkar ini, teman-teman. Jadi dia tuh panjang ininya 45, teman-teman. Kita kasih ukuran dulu, teman-teman. Dari sini ke sini tuh dia 45. Nah, ini lalu dia ke atasnya itu 20 ya, teman-teman. 20 seperti ini. Lalu untuk lebarnya sendiri itu dia ada di A, teman-teman. Ya, seperti ini dia itu sama dengan 1, A ya, teman-teman. Oke, mungkin yang A-nya agak nanti dulu, teman-teman. Kita bikin yang ini dari sini, ini dia tuh A plus 20. Jadi dari ujung sini ya, teman-teman. Dia dari ujung sini ke ujung sini itu tuh dia A sama dengan titik-titik A plus 20, teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita lihat dulu, teman-teman. Berarti di sini, eh, ini teman-teman. Seperti ini, lalu ini tadi kan udah kita lihat itu tuh dia 20 ya, teman-teman. Coba kita cek, ya benar 20, 45. Oke, lalu kita bikin yang miring ya, teman-teman. Nah, jadi dari sini ke sini tuh dia 15, teman-teman. Kita masukkan aja dimensinya ini sama ini ya, teman-teman. Oh, sebentar. Ini sama ini. Nah, seperti ini kan dia muncul nih, teman-teman. Kita kasih aja 15. Nah, seperti ini. Lalu untuk oh, dari bawah ya, teman-teman. Dari bawah ke ini dia itu 45, teman-teman. Nah, seperti ini. 45, 15. Ini kita tarik aja biar kelihatan. Nah, seperti ini. 45, 15. Ya. Lalu kita kasih ukuran di sini A ya, teman-teman. Yaitu lebarnya A. Jadi ini sama ini, teman-teman. Seperti tadi kita pakai sama dengan titik-titik A. Seperti ini, teman-teman. Kita enter aja. Udah 60 ya. Oke, udah selesai, teman-teman. Nah, ini kan 45 ya. Udah kita hapus dulu, teman-teman. Ini salah nih, teman-teman. Kita perbaiki dulu yang ini sama yang ini. Dia 45 berarti. Ya, seperti ini, teman-teman. Lalu yang ini tuh dia ada di 30 ya, teman-teman. Dari sini ke sini tuh dia 30. Ya, langsung aja kita bikin, teman-teman. Dia ininya 30, teman-teman. Oke, oke, teman-teman. Lalu untuk yang di bawah ini, dia kan A plus 20 ya. Itu udah. Jadi kurang yang ini ya, teman-teman. Dia masih bisa seperti ini. Berarti kita kasih hmm, oke, sebentar, teman-teman. Teman, setelah saya melihat job sheet, kenapa ini belum define itu tuh karena kita belum masukin ukuran yang terakhir ini, teman-teman. Dia itu diameter B dikurangi 50. Jadi dia itu sebagai mendeklarasikan panjang dari yang belum define ini, teman-teman. Jadi dia bakal kunci. Di sini kita masukin sama dengan titik 2 B kurangi 50, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita enter aja, teman-teman. Oke, dia udah define, define di sini statusnya juga udah full define, teman-teman. Ininya B udah benar, B-nya 935, 60 udah sesuai, teman-teman. Mungkin langsung aja kita resolve ya, teman-teman, karena ini juga udah sesuai. 45, 15, ketebalannya 30, oke.
Sini ke sini atas 20, 80, 20, 60 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita revolve ya teman-teman. Karena ini juga udah fully defined, jadi ini kita geser ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kita klik centang aja. Nah, dia bakal jadi seperti ini teman-teman, seperti piringan ini ya teman-teman. Nah, untuk part kita yang pertama ini udah selesai. Oh iya, di sini kan dia mintanya materialnya aluminium 1060 alloy ya teman-teman. Jadi kita mungkin bakal kasih materialnya dulu teman-teman sebelum kita selesaikan. Oke, mungkin udah selama ya. Kita kasih materialnya itu 1060. 1060. Nah, ini teman-teman kita apply aja. Kalau udah di apply bisa di close ya teman-teman. Lalu kita lihat apakah sudah sesuai teman-teman. Kita lihat mass propertiesnya. Di sini ada option, kalian bisa pilih use custom setting ya teman-teman. Di sini dibikin 4 agar kelihatan. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman di sini untuk massnya itu tuh dia 67.288,88 ya teman-teman. Di sini udah ada yang masanya sesuai teman-teman. Seperti ini. Oke, lalu mungkin kita bisa lanjut ke part kita yang berikutnya. Sebenarnya partnya tetap ini sih teman-teman. Cuma dia ada lanjutannya ya teman-teman. Satu, empat. Oke. Oke, mungkin seperti ini teman-teman. Kita bisa lanjut ke part kita part satu yang lanjutan ya teman-teman. Jadi nanti kita kasih seperti ini. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke lanjutan dari part satu tadi ya teman-teman. Untuk settingannya ini masih sama teman-teman, jadi bisa kita skip aja. Lalu kita masuk ke bagian ininya ya teman-teman. Di sini cukup jelas untuk ukuran-ukurannya teman-teman. Kita bisa langsung aja kerjain. Mungkin aku bakal bikin sketch di sini ya teman-teman. Kita bikin sketch di sini. Lalu yang pertama itu yang pasti ada garis bantu ya teman-teman. Kita pilih di sininya center line. Mungkin seperti segini teman-teman. Lalu di sini dia ada garis, lalu ada parts. Mungkin aku butuh garis bantu lagi berupa lingkaran ya teman-teman. Karena di sini belum ada lingkarannya, jadi aku kasih lingkaran teman-teman. Oke, lalu kita kasih, sebenarnya nggak usah sih teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, kita udah bikin garis bantunya. Lalu kita akan langsung buat dari skemanya ya teman-teman. Yaitu garis seperti ini, lalu di sebelah sini dia juga garis teman-teman. Garis lurus ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita pakai yang namanya 3 point arch teman-teman. Sebenarnya kalian bisa juga bikin kayak lingkaran gitu, cuman aku lebih lebih cocok tuh pakai yang 3 point arch teman-teman. Seperti ini, lalu satunya itu dari sini ke sini dia kayak gini ya teman-teman. Lalu untuk ininya dia keluar semua. Iya benar. Ke sini, lalu dia ini. Ini. Nah, setelah sudah jadi seperti ini teman-teman, kita akan buat relasi untuk setiap ininya ya teman-teman. Oke, salah teman-teman. Eh, Pertama kita bakal kasih relasi buat garisnya dulu teman-teman, biar dia nggak gerak-gerak teman-teman. Nah, setelah seperti ini aku kasih yang namanya dimensinya itu 40 ya teman-teman. Kalau nggak salah, sudah kita cek benar dia 40, lalu kita kasih relasi untuk setiap lingkarannya ya teman-teman. Oke, ini kita tangenkan semua teman-teman. Untuk ini ke sini juga ditangenin, terus ini ke sini, terus ini ke sini. Maaf sebentar, ini ke sini ya teman-teman. Kita tangenkan. Lalu untuk eh, ini ke sini juga teman-teman. Di tangan ini ke sini juga di tangan ini. Jadi untuk fungsi tangan sendiri tuh dia agar nggak biar bagus lah teman-teman. Jadi dia nggak bakal patah gitu kalau disambung seperti menyambungkan lingkaran teman-teman. Nah ini adalah yang terakhir ya teman-teman. Ini kita tangankan.
Ya sudah tenggan semua teman-teman. Setelah seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah memberikan ukuran pada tiap lingkaran yang ada di sini ya teman-teman. Kita kasih aja di sini tuh dia R-nya 10 ya teman-teman. Dia kecil banget karena R-nya 10. Di sini juga dia 10 teman-teman. Di sini 10, lalu yang di sini itu dia 10 juga teman-teman. Ini kecil ya teman-teman. Lalu untuk yang terakhir itu dia agak besar teman-teman. Di sini tuh dia R-nya 60 teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Mungkin kita cek apakah ini sudah di tengah, benar-benar di tengah. Kita coba kasih dimension di sebelah sini itu dia udah 20 ya teman-teman. Jadi dia udah pasti tengah. Itu ini juga udah 10, 10, 60. Untuk derajatnya aku nggak pakai ya teman-teman karena aku pakainya yang sisi ini doang. Oke, mungkin udah teman-teman seperti ini R10, dia juga R10. Oke, lalu untuk langkah kita selanjutnya itu seperti biasa untuk mengcopy secara melingkar, kita pakainya circular ya teman-teman. Oke, dia juga udah fully define, mungkin bisa langsung aja kita buat circularnya teman-teman. Ini kita untuk circular, kita klik circular teman-teman. Lalu untuk entities pattern, kita klik aja ini teman-teman. Sama arts-nya juga jangan lupa ya teman-teman. Ya, seperti ini. Sudah teman-teman. Dia ada 4 ya. Tapi kita di sini kan butuhnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teman-teman. Jadi kita ubah di sininya itu 9. Kita enter dulu teman-teman. Oke, apakah udah sama? Sama ya teman-teman. Seperti yang ada di dalam modul. Mungkin langsung aja kita centang teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu karena ini belum define, fully define, kita berikan relasi dulu teman-teman. Oke, di sini kita klik aja ininya ke sini teman-teman. Kita bikin dia coincident. Nah, seperti ini teman-teman kurang lebih. Jadi dia udah full define, udah sesuai dengan ukuran juga teman-teman. Di sini bisa dilihat ini 10, 10, 10, 60, lalu dia 40 ya teman-teman. Mungkin aku bakal coba cek untuk derajatnya apakah udah sesuai. Nah, seperti ini dia udah 40 ya teman-teman. Dia udah sesuai dengan yang ada di dalam job sheet teman-teman. Mungkin langsung kita save. Karena tadi udah aku save as sebagai part satu bagian kedua, jadi dia langsung nyimpen ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini untuk part pertama kita. Mungkin kita bakal lanjut ke part kita yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ya teman-teman untuk tugas kita yang part pertama ini. Mungkin seperti ini udah clear. Kita bakal lanjut ke karena ini aku bakal pilih beberapa doang. Aku bakal pilih part yang ketiga aja teman-teman. Mungkin untuk kedepannya kalau memang ada tugas, ini mungkin bakal dikerjakan juga ya teman-teman. Untuk linknya bakal aku kasih di deskripsi. Cuman untuk yang di video ini, aku mau bikin yang ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke SolidWorks-nya. Ini yang part kita kemarin ya teman-teman. Kita langsung aja di sini klik parts. Terus mungkin aku mau baca-baca soalnya ini tuh dia ada deklarasi menggunakan satuannya mmgs, penggunaan dua angka desimal, material density dan ini ya teman-teman equation. Kita set dulu equationnya teman-teman di sini. Kalau kita pilih equation, add global variable-nya tuh dia yang A 60 ya teman-teman. Ya 60, terus yang D enter dia 935 teman-teman. Nah, seperti ini dia udah terset ya teman-teman. Untuk setting unitnya dia juga udah sesuai, dua angka di belakang koma. Nah, terus ini kita akan oh, oh maaf teman-teman. Ini ternyata yang tadi sebentar. Untuk yang ini tuh nah ini teman-teman. Untuk yang ini tuh oh ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita kan salah ya teman-teman, salah membuat equation. Nah, itu tuh kalian bisa langsung aja ubah di sini teman-teman. Jadi, semisal di part kalian juga udah terlanjur pakai yang tadi, itu tuh nggak apa-apa teman-teman. Dia tetap bakal bisa diubah pakai yang settingan global ini teman-teman. Jadi kita nggak usah repot-repot ganti satu-satu, dia udah langsung eh, secara global itu terganti gitu teman-teman.
Udah bener ya, 325 sama 387,5. Oke. Oke, kita lanjut ke gambarnya. Di sini sudah jelas kita pakainya revolve ya, teman-teman. Untuk revolve-nya sendiri, plane-nya itu aku mau pakai yang right plane, teman-teman. Sini, lalu dia itu, hmm, berarti kita revolve-nya ke kanan ya, teman-teman. Ke samping ya. Kita pakai midpoint line. Kita taruh sini, teman-teman. Oke, terus ini. Ya, teman-teman. Lalu kita buat dia sebagai construction geometry. Seperti biasa, seperti ini, teman-teman. Lalu untuk oke, berarti dia pasar dulu ya teman-teman. Oke, ini berarti salah ini. Siap sini. Oke, langsung saja kita buat ininya ya teman-teman. Jadi dia di sini ada ini, terus ini ke bawah gini teman-teman. Terus dari sini. Nah, ya mungkin kurang lebih seperti ini dia kan lurus ke sini, terus turun ke sini teman-teman, terus dia ke sini. Nah, di sininya itu dia miring ya teman-teman. Jadi nanti aku kasih derajatnya. Terus ini smart dimension dari ujung ujung sini teman-teman, ujung ininya ke sebelah sininya itu dia kita pakai yang A tadi ya teman-teman. Caranya itu sama dengan titik dua A enter teman-teman. Dia akan langsung 325. Oke, seperti ini. Lalu untuk ininya moncongnya itu dia ada di 50 teman-teman. 50 lalu dari atas ini ke bawah itu berapa teman-teman? Ya, benar B teman-teman. Berarti sama dengan titik 2 B enter. Oke, seperti ini teman-teman. Ini 50 udah bener 50, ininya B, bawahnya A, sama sih teman-teman. Oh ya, eh, untuk tinggi ini tuh, oh ini nih, dia ada di sini teman-teman. Tingginya itu 20 teman-teman, dari sini ke sini tuh, oh ini harusnya agak naik teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita smart dimension, dia akan naik teman-teman. Tuh 20, berarti naik 6 cm. Seperti ini. Dia udah define ya teman-teman, dia udah define seperti ini. Lalu untuk kemiringan dari garis yang samping ini tuh kita buat dia 92,5 ya teman-teman, seperti ini. Nah, dia udah seperti ini ya teman-teman. Kita langsung mirrorkan saja teman-teman. Ini kita extend dulu biar dia eh, menyatu ya teman-teman. Nah, di sini kan udah ini ya teman, dia udah sesuai dengan yang ada di job sheet. Dia udah yang di atas itu dia A itu kan 325 ya teman-teman. A-nya 325, B-nya 387,5, terus tinggi ininya tuh dia 20, teman-teman. Mana tadi? Nah, ini 20. Oh, ini belum dikasih fillet, teman-teman. Sebentar. Fillet, mana fillet? Ini dihapus ya, teman-teman. Dari sini ke sini dia 20. Oke. Oke, seperti ini udah define. Terus kita filletkan bagian ininya, teman-teman. Sini ke sini tuh di fillet berapa? Ya benar, 12, teman. Kita fillet 12. Oke, terus yang ini juga di fillet, teman-teman. Sebentar. Jadi teman-teman untuk yang sisi samping ini kita masukkan R-nya itu 45 ya teman-teman. Kita masukin aja ini R45, kita centang. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Dia udah sesuai ya, kurang lebih seperti ini. Sebentar, ini kok nggak bisa dipencet sih? Oh, kita masih di fitur ya teman-teman. Oke, seperti ini. Sudah semua ya teman-teman. Lalu ini mungkin kita extend dikit ya. Ya teman-teman, di sini juga dia udah fully define ya. Jadi tugas kita sekarang itu cuma memirrorkannya aja. Entities to mirror, entities to mirror, mirror. Lalu mirror approach-nya yang ini teman-teman. Oke, udah selesai. Lalu kita extend buat sebelah sininya teman-teman. Oke,
Bentar teman-teman, kenapa ini jadi biru? Karena pakai sama dengan titik-titik dia B ya teman-teman, kalau nggak salah. Nah, dia udah fully define lagi teman-teman. Lalu kita offset ya teman-teman. Karena di sini kan dia kayak dalamnya tuh kosong gitu teman-teman. Dalamnya kosong. Jadi dia tuh dalamnya berubah gitu teman. Mungkin aku bakal cek bagian sini-sininya ya teman-teman. Sebenarnya udah pasti bener sih, cuman karena kan kita kan pakainya mirror ya teman-teman. Tapi nggak apa kita cek aja teman-teman. Oke, dia udah 92,5 dari sini ke sininya coba ya teman. Oke, sudah benar teman-teman, 325 ya. 325, 92,5. Oke. Untuk tebal offsetnya dia 4 ya teman-teman, nanti kita offset. Ini R12 gitu. Dan dia tuh offsetnya tuh ke dalam teman-teman. Bentar. Nih, kalian lihat di sini teman-teman. Ini tuh panahnya ada di luar teman-teman. Terus di dalamnya tuh ada garis. Berarti offsetnya itu tuh ke dalam teman-teman. Offsetnya tuh ke dalam. Oke, langsung aja teman-teman kita offsetkan. Kita pakai offset entities. Terus kita klik aja ininya, nanti dia bakal langsung ke situ teman-teman. Lalu kita reverse ya, karena kita mau ininya tuh ke dalam teman-teman. Untuk tebalnya sendiri tuh dia 4 ya teman-teman. Di sini kita masukin aja 4. Nah, seperti ini kita enter lagi teman-teman. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman, dia udah jadi ya 12, 45, 45, 20, 12. Oke, udah teman-teman. Langsung aja kita revolve ya teman-teman. Exit tools, lalu kita revolve orbit teman-teman. Oke. Untuk revolutionnya kita kasih ini di sini lalu enter teman-teman. Oh, nge-lag ya teman-teman. Oke, langsung aja kita enter teman-teman bagian sininya. Dia udah jadi seperti ini ya teman-teman. Udah sesuai dengan sketch. Ini belum ditambahin apa-apa kan ya. Nah, jadi ini masih masih tabungnya doang teman-teman. Masih polosannya doang. Di sini udah sesuai ya. Nah, di sini kita kasih materialnya itu aluminium alloy teman-teman. Kita klik kanan di sini edit material, kita ganti dia jadi 1060 teman-teman. Oke, kita apply aja lalu kita close. Oke, dia udah sesuai dengan job sheet ya teman-teman. Nah, sekarang yang menjadi penentuan apakah masanya sama atau tidak teman-teman. Kita lihat mas properties, dia 13207. Oke teman-teman, jadi tadi aku udah nyoba-nyoba beberapa ini. Ternyata tuh salah aku tuh di sini teman-teman. Oke, tuh ini teman-teman. Nah di sini dia itu tuh tadi eh, offsetnya itu tuh keluar teman-teman. Makanya beratnya itu jadi over. Ternyata harusnya ke dalam teman-teman. Seperti ini. Ini lalu kita reverse ya teman-teman agar dia tuh offsetnya tuh ke dalam teman-teman. Seperti ini kita oke aja teman-teman. Lalu ininya kita tutup ya teman-teman. Karena tadi juga belum kita tutup jadi ya agak berbeda teman-teman. Nah seperti ini dia udah clear teman-teman. Dia udah fully define juga. Lalu kita revolve aja teman-teman. Ini yes. Lalu aksisnya ini teman-teman. Kita enter aja. Terus yang paling penting itu material teman-teman. Karena kalau materialnya beda, beratnya juga beda teman-teman. Ini 1060 alloy. Kita apply teman-teman. Lalu kita close. Oke, udah seperti ini teman-teman. Lalu kita evaluasi mass properties. Nah, dia udah sesuai teman-teman. Dia 5670,0291 teman-teman. Nah, seperti ini. 0291 itu bisa jadi 03 ya teman. 5670,03. Nah, jadi berapakah massa dari part tank itu? Jawabannya A ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini untuk part yang kedua, bagian pertama ya teman-teman. Kita save dulu aja teman-teman. Ini teman-teman, mungkin kita lanjut ke kelanjutan dari soal kedua ini ya teman-teman, yaitu ada di bawahnya. Ini ada catatannya, semua ukuran yang ditampilkan diasumsikan sama dengan pertanyaan sebelumnya. Dua bagian atas memiliki tiga lubang dengan ukuran yang sama dan berjarak 90 derajat dari satu sama lain kan teman. Oke, oke teman-teman, mungkin untuk perbedaannya itu
Ini untuk atasnya, lalu untuk bawahnya tuh dia ada kayak seperti ininya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buat sketchnya teman-teman. Ini kita save as dulu ya teman-teman, agar dia tersimpan sebagai yang bagian dua gitu teman-teman. Nah, seperti ini, lalu langsung aja kita bikin sketch di sini teman-teman. Edit sketch ya. Ini kita pakai Arch ya teman-teman, kita pakai center point Arch. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu jangan lupa garis bantu, kita pakai centerline. Ini ke sini teman-teman. Lalu yang ini ke sini. Oke, lalu kita masukkan ukuran atau derajat dari setiap ininya teman-teman. Dari sini ke sini tuh dia 55, yang bawahnya juga sama ya teman-teman. Sini ke sini dia 55. Untuk radius dari ininya sendiri tuh dia ini 12 ya teman-teman. Nah ini dia dari titik yang luar tuh dia 12 dimensi. Sini ke sini tuh dia 12. Ini lalu kita offset ke dalam ya. Kita offsetnya ke dalam. Oke, offset antivirus. Offset juga ya teman-teman. Jangan lupa ini kita kan. Oke, seperti ini teman-teman. Langsung aja kita extrude kan ya teman-teman. Ini dia sudah tertutup. Dia juga udah fully define ya teman-teman. Bisa dilihat di sini di bawahnya dia juga sudah full define. Langsung kita extrude aja. Di sini dia itu tingginya 100 ya teman-teman. Dia tingginya 100. Ini teman-teman. Kita centang aja. Baik teman-teman. Oke teman-teman, dia sudah seperti ini. Lalu kita bikin untuk lubangnya ya teman-teman. Lubangnya kita pakai yang frontend. Kita sketch di sini teman-teman. Lalu di sini kita buat itu garis bantu dulu teman-teman seperti biasa. Apakah ada? Oke, di sini ada ya teman-teman. Ini memang dia nggak pas di tengah ya teman-teman, karena di gambar juga dia tuh ngikutin titik tengah di sini. Nah kalau kita kan titik tengahnya di sini teman-teman. Oke mungkin seperti itu. Jadi titik tengahnya ada di sini ya teman-teman. Oke langsung aja kita buat teman-teman. Kita pakainya strike slot ya namanya strike slot. Ini lalu kita iniin dia tuh 18 ya teman-teman. Dari sini ke sini dia 18. Sebentar. 50 dari sini ke sini dia 50. Oke. Terus dari ujung ke ujung dia 86. Teman-teman, mungkin kita jangan bikinnya di garisnya teman-teman, karena susah kalau di garisnya teman-teman. Oke, seperti ini aja. Terus kita dimension ininya. Di sini tuh dia 50. Ini ke sini dia tuh 86 ya teman-teman. 86. Terus dari sini ke tengah sini dia itu ada jaraknya itu 50 teman-teman. Seperti ini lalu dari titik tengah ini ke sini tuh dia 18 ya. Salah teman-teman. Nah, ini kita hapus aja. Ini teman-teman. Yang benar tuh dari titik ini ke sini tuh dia. Ini kita geser aja teman-teman. Ya, kalau kita klik ini sama ini teman-teman. Ininya itu dia 18.
Nah, seperti ini teman-teman. Oke, dia tuh sesuai ya teman-teman. Ininya 100, 50, 50. Dari sini ke sini dia 18, terus ininya tuh dia 86 ya teman-teman. Oke, sudah sesuai teman-teman. Langsung aja kita extrude ya teman-teman. Oke, sesuai ya. 50, 18, 86. Oke, langsung aja kita pakai fitur extrude cut teman-teman. Ini tadi udah full define belum ya? Itu masih under define teman-teman. Yang under define yang apa? Ini ya teman-teman. Ini teman-teman dia udah fully define. Mungkin tadi karena ininya masih bisa gerak ya teman-teman, jadi masih under define. Sekarang dia udah fully define, langsung aja kita extrude cut-kan teman-teman. Kita ubah dulu pandangannya seperti ini, lalu karena ini di tengah, kita pakainya yang mid plane ya teman-teman. Mid plane kita kasih 900 deh. Oh, selected contrastnya belum teman-teman. Nah, ini kita enter aja teman-teman. Nah, dia bakal terpotong. Lalu kita bakal bikin bagian belakangnya ya teman-teman. Oke, kita dari depan nggak apa-apa teman-teman. Berarti ini seperti tadi, eh, kita pakai garis bantu teman-teman seperti tadi ya. Oke, dia udah pas tengah ya teman-teman. Langsung aja kita bikin strike slot di sini teman-teman. Sini, lalu karena ini tadi ada keterangan jika tidak ada ukuran, maka ukurannya sama. Berarti kita samakan dengan yang di samping ya teman-teman. Berarti 50, dari sini ke sini dia 50, terus dari sini ya teman-teman. Dari sini ke sini dia 18. Nah, dari ujung sini, ujung sini ke ujung sini berapa? Dia tuh 86 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita cek dulu teman-teman. 86, 18, 50, 50. Oke, ini udah clear. Lalu karena ini masih under default ini seperti tadi ya. Nah, full define ya teman-teman. Lalu langsung aja kita extrude cut kan teman-teman. Dari sini ke select contours-nya ini. Oke deh, boleh deh. Kita centang aja teman-teman. Nah, seperti ini. Extrude cut-nya kayaknya ke belakang aja deh teman-teman. Takutnya nanti dia kena yang lain. Nah, select contours-nya yang ini. Terus ini ke di belakang aja. Nah, oke. Kita centang teman-teman. Udah. Lalu setelah seperti ini, kita bakal bikin yang bagian bawahnya ya teman-teman. Bagian bawahnya ini tuh 30. Ya langsung aja teman-teman. Karena ini dan ini tuh mungkin yang paling gampang ya teman di part ini. Ini adalah yang paling gampang. Jadi mungkin kita tanpa berlama-lama langsung aja teman-teman. Dia tuh yang pertama tuh 12 sama seperti yang atas tadi kan. Ini kita pakai smart dimension. Hasilnya tuh dia 12 ya teman-teman. 12 lalu kita kasih eh, offset teman-teman. Kita offset ke dalam, jangan lupa ke dalam ya teman-teman. Sebentar, offset yang titis ini kita reverse teman-teman. Lalu untuk kedepannya sendiri itu dia 3 ya teman-teman. Sama seperti yang di atas tadi. Nah, seperti ini. Lalu kalau udah kita extrude ya teman-teman. Yaitu kita extrude kan. Kita ubah dulu pandangannya teman-teman. Nah, di sini dia itu sebetulnya 30 teman-teman. 30 kita klik aja di sini 30. Oke, oke, seperti ini teman-teman. Kalau kita enter aja di sini, ya dia udah apa sesuai dengan gambar ya teman-teman. Dia ada bagian bawahnya sini, lalu untuk ini juga dia udah berubah. Mungkin untuk ini ya teman-teman, dia itu dikasih fillet di sebelah sininya. Kalau untuk filletnya sendiri itu dia R30. Berarti kita pilih dulu ini fillet. Ini tuh R-nya 30 teman-teman. Kalau nggak salah, oh ya benar. Kita enter teman-teman. Ini dan yang sisi sininya dia juga 30 ya teman-teman.
Ini 30. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk materialnya dia juga udah sesuai. Mungkin kita cek lagi ya teman-teman. Ya udah. Oh, sudah semua teman-teman, dan ini tuh dalamnya tuh berlubang ya teman-teman. Tuh, dalamnya kosong. Seperti ini. Untuk di job sheet juga dia udah sesuai teman-teman. Seperti ini. Cuman memang kalau yang ini tuh dia nggak ada kayak estimasi masanya teman-teman. Ini dia kosong ya teman-teman. Berbeda dengan yang ini dia tadi. Tapi tadi kita yang ini sudah sesuai harusnya. Yang ini tuh juga harusnya sesuai ya teman-teman. Oke, seperti ini. Dia sudah untuk tampak ini. Untuk tampak ininya teman-teman. Coba kita ganti. Nah, ini dia udah sesuai teman-teman nih. Ini dia udah sama seperti ini. Mungkin kita save aja yang ini teman-teman. Oke, mungkin seperti ini ya teman-teman untuk video kita kali ini. Aku baru sempat mengerjakan beberapa dari job sheet. Mungkin untuk part-part lainnya bakal aku cantumkan di link di deskripsi ya teman-teman. Untuk video ini mungkin cukup sekian. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Mungkin kedepannya kita bakal main di 3 dimensi lagi atau mungkin assembly yang lebih intermediate ya teman-teman. Mungkin itu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.